Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Ma RT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagaimana kita tahu, di akhir Agustus lalu pemerintah kota Balikpapan mengumumkan bahwa 80 tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Dan salah satunya adalah dokter spesialis paru yang juga mengalami dan terpapar COVID-19. Dan hari ini beliau telah hadir di studio untuk menjadi narasumber kita dan bercerita tentang perjuangan beliau untuk sembuh dari COVID-19. Baik, kita langsung ya ketemu dengan beliau. Alhamdulillah ini. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Diah Adiaksanti spesialis paru ya. Iya. Bu Diah, kenalan dulu ini. Jadi mungkin ada yang belum kenal. Bu Diah selama ini aktivitasnya di mana? Oh ya. Jadi saya tuh baru datang ke Balikpapan tahun 98 ya, sebagai dokter PTT saat itu gitu ya. Nah, kemudian sekolah kembali ke Jakarta ya, mengambil spesialis paru. Jadi sejak tahun 2015 ya saya sudah berkiprah sebagai spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan, Gunung Malang. RSUD. Ya, kemudian ya kita ketahui ya 6 bulan terakhir ya sejak Maret itu kan memang sudah banyak melayani kasus COVID-19. Nah, disitulah mungkin awal perjalanan saya akhirnya menjadi pasien COVID ya, pasien ICU COVID begitu mungkin ceritanya. Gitu. Dulu ada latar belakang nggak kenapa Bu Diah Adiaksanti memilih menjadi seorang dokter spesialis paru? Ya, memang itu pilihan yang banyak dikritisi sama teman-teman waktu itu ya, teman sejawat ya, dikritik gitu ya, katanya ngapain Bu Diah ngambil paru gitu ya, nggak takut dan sebagainya gitu ya. Jadi memang pertama saya melihat Kaltim ini kan cukup banyak yang lihat ya kasus TB di Kaltim cukup banyak ya. Saya sebagai dokter umum ya waktu itu dokter PTT, kemudian juga dokter PNS ya di puskesmas, berpikir waktu itu kok kasihan banget gitu ya, pasien-pasien ini sudah sembuh gitu ya, yang saya melihat gitu ya, sudah dinyatakan sembuh sebagai pasien TB paru gitu ya, tapi kok sesaknya masih sering datang dengan sesak gitu ya. Kemudian juga pasien yang asma ya, pasien yang PPOK, saya melihat luar biasa ya, sebuah perjuangan ketika orang itu sesak, dan akhirnya ketemu sekarang dengan pasien COVID gitu ya, pasien yang mantan COVID ya, recovery-nya itu cukup lama gitu ya, sehingga akhirnya itu bisa alhamdulillah kalau saya bilang ya, kenapa dulu saya memilih paru, akhirnya saya berkecimpung cukup banyak gitu ya dengan dunia percovidan mungkin gitu. Tidak ada rasa menyesal Bu ya? Nggak ada. Insya Allah inilah jalan yang Allah tunjuk gitu ya. Jalan yang Allah tunjuk supaya kita juga bisa mungkin menjadi lebih baik ya, lebih profesional ya, lebih meningkatkan keilmuan kita sehingga bermanfaat untuk umat gitu, insya Allah. Jadi selama menjadi dokter spesialis paru dan akhirnya sekarang menjadi garda terdepan di penanganan COVID-19 di Balikpapan, ada ini nggak Bu, rasa gimana ya, ya Allah mungkin paling sibuk ya saat ini mungkin dibandingkan mungkin ya profesi lain seperti itu, merasa seperti itu nggak Bu? Betul, merasa banget gitu ya. Jadi mulai Maret ya, saya kebetulan sakit itu kan akhir Agustus ya. Jadi 5 bulan dan waktu itu memang Balikpapan ya, ketika Jakarta di awal Maret sudah kena, Balikpapan tuh baru ada kasusnya di pertengahan Maret waktu itu. 18 itu kasus Maret ya, itu kasus pertama gitu ya yang saya tangani gitu ya. Nah, saat itu memang kita kebanyakan kasus OTG ya, orang tanpa gejala, positif tapi tanpa gejala, nggak terlalu menguras pikiran kita ya, tidak terlalu menguras energi. Tetapi di bulan Juni kalau saya perhatikan ya, makanya Mei, mungkin akhir Mei Juni itu kita kedatangan ya, kalau boleh dibilang itu diserbu gitu ya, diserbu pasien-pasien COVID yang kondisinya sudah tidak sangat baik. Mereka datang sudah kondisi gagal nafas, mereka datang sudah dengan kondisi mungkin usianya juga kita lihat faktor risiko juga banyak ya, dengan usia tua ya, faktor komorbid ya, itu yang membuat mungkin kelelahan ya. Kalau tadi menjawab 80 nakes ya itu memang kalau di awal-awal, kalau untuk khusus Balikpapan ya, kita belum banyak itu nakes-nakes yang terpapar ya. Tapi begitu serbuan dari luar, begitu banyak rumah sakit penuh, ICU penuh gitu ya. Nah, disitulah mungkin kita kelelahan ya, banyak sekali nakes-nakes yang kelelahan akhirnya terkonfirmasi positif itu. Itu selama Ibu menangani COVID-19 sampai dari bulan Maret sampai
Ibu sakit ya di akhir Agustus. Ibu tetap beraktivitas pulang ke rumah atau ada karantina sendiri atau bagaimana? Jadi memang kalau saya tetap pulang ke rumah gitu ya. Pulang ke rumah. Tetapi memang di setiap rumah sakit ya mereka punya kebijakan gitu ya. Artinya ketika misalkan ada kondisi yang bahasanya tuh kecolongan gitu ya. Jadi pasien yang awalnya kita tidak curigai COVID ya, kemudian dia kita taruh di ruang yang non COVID, ruang biasa, bangsal biasa gitu ya. Dalam perjalanannya kok seperti ini, kok kayaknya ini arahnya COVID gitu ya, karena waktu itu memang kita belum ada yang namanya pemeriksaan PCR ya di Balikpapan belum ya. Jadi kita harus kirim dulu, waktu itu malah ngirimnya jauh Surabaya, Jakarta. Butuh waktunya tuh lama banget gitu ya. Bisa 2 minggu baru ada hasil gitu ya. Nah ketika keluar ternyata hasilnya positif gitu ya. Nah itu yang seperti itu kasus yang kecolongan ya, sampai jadi selama 2 minggu ini itu di tracing gitu, kena tracing gitu ya. Dan dari tracing itu ada beberapa yang akhirnya kena positif. Nah sebetulnya saya itu termasuk yang kena tracing tuh sudah 2-3 kali gitu ya, tapi masih negatif gitu masih negatif gitu ya. Jadi karena negatif saya merasa aman untuk pulang ya. Jadi tetap saya pulang ke rumah, tapi tetap di rumah pun kita protokol kesehatan ada. Sebelum masuk rumah di pagar tuh sudah ada hand sanitizer itu memang ya, dalam jumlah yang volume banyak ya, sehingga kita harus mencuci tangan dulu, baru kemudian mencuci tangan. Sudah pokoknya kalau boleh dibilang protokolnya pun sudah ditaati. Tapi Allahu a'lam qadarullah gitu ya. Ketika Allah memberikan saya kondisi yang severe ya, severe itu berat ya, jadi pneumonia COVID yang memang berat gitu. Awal mula ibu terpapar COVID-19 seperti apa ya. Jadi memang kalau saya sampaikan tadi kan di awal-awal pasiennya belum gawat-gawat ya. Kalau pasien belum gawat, otomatis kita juga tidak ada tindakan-tindakan yang sifatnya aerosol. Apa tuh tindakan aerosol? Mungkin di nebu kalau dia punya asma ya, diuap gitu ya. Atau tindakan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti intubasi ya, membantu pasien lewat nafas, lewat mesin ventilator gitu ya, dan sebagainya. Itu bisa jadi kalaupun positif kita terpapar, kita kecil kemungkinan terinfeksi untuk yang kasus seperti itu, sepanjang protokol kesehatan kita baik gitu ya. Selama 5 bulan, jadi sampai sebelum saya sakit ya, boleh tanya gitu dengan teman sejawat saya termasuk orang yang taat sekali menggunakan N95. Jadi saya tidak pernah makan di area rumah sakit, saya tidak pernah melepas N95 di area rumah sakit, kecuali masuk mobil. Selama kerja pakai? Selama kerja. Kalau berat badan turun dia gitu ya. Nah itu kalau orang bertanya bagus banget, itu udah protokol udah bagus banget ya. Tapi kita lupa ada satu hal gitu ya. Dengan menggunakan N95 kita nggak makan, nggak minum, akhirnya imunnya turun gitu ya. Nah imun yang turun sementara kita setiap hari ya terpapar gitu ya, terpajan dengan virus-virus yang kita nggak tahu di mana. Itu sebenarnya bagus ya kita taat dengan itu, saya menyadari sendiri gitu ya. Bagus dengan taat protokol yang memang mungkin bisa jadi mungkin saya satu-satunya orang gitu ya yang pakai N95 tuh sangat ketat gitu ya di semua gitu ya, kecuali udah masuk mobil gitu ya saya ganti ya, saya mengganti dengan yang masker biasa, masker bedah ya. Saya nggak pernah juga pakai masker kain, nggak pernah gitu ya. Nah itu tadi, tetapi dengan saya menggunakan terus menerus, saya lupa makan, kadang-kadang lupa makan, lupa minum gitu ya, sampai memang selama melayani COVID berat badan emang juga turun seperti itu. Karena turun berapa kilo itu Bu? Waktu itu turun bisa 4 kiloan ya selama 5 bulan itu ya. Nah inilah mungkin yang juga akhirnya saya ingin membuka gitu ya teman-teman nakes ya. Kita betul ya patuh dengan APD ya, patuh dengan segala kemungkinan. Tapi jangan lupakan dulu yang namanya imun kita. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Iya. Jadi memang utamakan juga selain protokol kesehatan, imunnya juga harus tetap dijaga ya, termasuk makan makanan yang bergizi seperti betul. itu. Jangan terlambat makan, jangan kelelahan gitu ya. Mungkin bisa jadi tadi kelelahan bisa juga ya, kelelahan capek. Jadi tubuh nggak fit. Betul, sama juga mungkin kelelahan di malam hari. Kenapa di malam hari saya bilang? Karena konsulan gitu ya. Sehingga memang penanganan COVID ini harusnya dalam bentuk yang tim memang. Jadi tidak dibebankan mungkin ya hanya di spesialis paru, tapi memang harus semua gitu, harus terlibat aktif gitu ya, seperti itu. Sehingga akhirnya kalau ditanya kebutuhan dokter paru gitu ya di Balikpapan gitu ya, saya sudah 5 tahun di RSUD tapi masih sendiri gitu ya, masih
single Jadi single sendirian, Bu? fighter, ya single fighter gitu ya. Jadi itu juga yang membuat mungkin agak berat gitu ya. Berat, Tapi iya. ya qadarullah gitu ya, semua sudah takdir ya. Dengan perjalanan COVID ini saya banyak sekali mengambil hikmah justru ya, banyak sekali. Kapan Ibu merasakan adanya gejala COVID-19? Ya jadi sebetulnya rasa lemas yang saya tidak ada batuk ya. Oh, nggak ada Saya batuk sama sekali, Bu? Saya memang punya asma, tapi asma itu terkontrol sejak tahun 2015. Saya tidak lagi menggunakan obat-obat controller ya untuk asma, saya nggak pakai gitu ya. Saya tidak ada batuk, tidak ada sesak ya. Hanya saat itu memang lemes sudah ada, rasanya lemes, tidak ada Itu diare. tanggal berapa, Bu? Waktu itu 1 minggu sekitar tanggal pertengahan Agustus itu lemes memang. Tapi emang biasa juga lemes karena mungkin nggak makan, saya pikir Ya, gitu nggak ya. makan, capek gitu ya. Kemudian demam ya, demam. Jadi pas libur-libur itu saya merasakan demam ya, demam. Kalau lemas saya menganggap biasa. Kok demamnya sampai 40 derajat gitu ya. Sampai Akhirnya 40 derajat. Karena saya pikir kalau saya sudah terinfeksi harusnya lemes-lemes ini, karena ada chest pain waktu itu ya. Chest pain itu nyeri dada gitu ya, nggak nyaman karena kan kaitannya dengan jantung. Meskipun saya nggak punya riwayat hipertensi, diabetes juga nggak punya, jantung juga nggak punya ya. Saya berpikir kalau saya sudah swab hari itu harusnya saya sudah positif karena saya demam ya. Saya swab nggak lama, swab. Hasilnya negatif. Senang banget gitu ya. Negatif. Masih negatif Masih nih ya? negatif. Saya waktu itu sudah siap-siap dengan obat-obat COVID sebetulnya gitu ya. Saya minta obat COVID sudah di rumah sakit ya, saya konsumsi sudah, tapi ternyata hasilnya 1 hari kemudian disampaikan negatif. Tenang saya udah ya. Udah. Kemudian ternyata demamnya masih terus muncul sampai 40 derajat gitu ya. Akhirnya saya dirawat, kemudian waktu itu dinyatakan tifoid memang. Selama waktu di ronsen itu normal ya, tidak ada sesak ya, jadi memang batuk tidak ada, sesak tidak ada, foto ronsen normal ya. Hanya memang ronsen juga normal ya, saat itu normal itu kalau nggak salah 3 hari setelah demam, 2 atau 3 hari setelah demam saya masuk rumah sakit. Nah setelah diberikan obat-obatan saya sudah enak tuh, makan sudah enak, demam hilang, boleh pulang. Akhirnya memang saya minta pulang, saya pulang lah ya. Selama pulang 1 hari aja ternyata bebas demam, besoknya naik lagi 40 derajat, masuk lagi. Nah di situ sudah mulai nampak gitu ya. Saya sudah di ronsen sudah nggak bisa dengan posisi berdiri, waktu itu duduk aja saya di ronsen, dan gambaran ronsennya selang 2 hari sudah muncul namanya pneumonia. Jadi cepat sekali. 2 hari. Terus saturasi pun juga waktu itu juga sudah mulai turun. Saya memang punya ya saturasi di rumah gitu ya. Jadi selalu siap lihat selama selama praktek itu kan selalu habis poli ya saya ukur 96. Jadi memang bagus terus gitu ya. Tapi begitu 2 hari itu sudah 93. Belum sesak ya, belum ada sesak gitu. Kemudian akhirnya dirujuk, sudah begitu dirujuk sebelum masuk ke ICU itu di CT scan. Hasilnya sudah nggak bagus ya. Hasilnya sudah sangat tidak bagus. Padahal kalau dilihat mungkin cuma selangnya dikit gitu ya, selang beberapa hari, 2 hari ya. Gambarnya kalau kenapa perlu CT scan, karena memang biar lebih tepat gitu ya. Ya sudah akhirnya masuk ya, obat-obat COVID diberikan gitu ya. Dan itu udah di swab belum, Bu? Belum, kan besoknya. Kan itu saya masuk tuh sore. Gitu. Jadi besok pagi di swab ya. Ketika di swab hasilnya ternyata inkonklusif. Ya, artinya belum jelas ini negatif atau positif gitu ya. Masih belum jelas. Akhirnya diulang, tapi bukan diulang swab, tapi sampelnya diulang. Hasilnya masih inkonklusif gitu ya. Sampai akhirnya saya di swab ulang ya. Besoknya karena 2 kali inkonklusif ya, tidak menghasilkan sebuah kesimpulan gitu ya. Akhirnya di swab ulang baru positif, dan saya bersyukur. Ya, kenapa saya bersyukur? Saya memang ini mungkin nanti kenapa recovery itu harus lebih cepat gitu ya, itu bisa di sini. Saya bersyukur positif. Kenapa saya bersyukur positif gitu ya? Berarti bukan yang aneh-aneh ya, bukan penyakit yang orang harus berpikir bagaimana gitu ya. Atau mungkin harus dikultur ya, yang saya tahu itu adanya cuma di Jakarta ya, di lembaga Eijkman ya, kalau untuk melihat ini virus apa gitu ya. Tapi begitu positif saya bersyukur, alhamdulillah saya positif gitu ya, meskipun kondisi saya sebenarnya nggak bagus ya. Jadi 4 hari kemudian ketika di rawat ICU ya, kena langsung ICU, di ronsen ulang hasilnya ternyata memburuk. Memang rasanya rasa tenggelam. Tidak bisa bernafas. Iya, kalau menurut orang mungkin happy hipoksia, saya juga nggak ngerti, mungkin karena demamnya terus gitu ya. Orang kan happy hipoksia kalau saya tanya, sampai saya membandingkan, ya Allah, seperti menggugat Allah gitu ya Allah, saya tahu pasien saya dengan oksigen 15 liter aja masih bisa bekesah.
masih bisa cerita ya, masih bisa cerita. Masih bisa cerita, oh dokter saya gini-gini. Saya bilang kenapa saya dengan 8 liter ya. Jadi kebutuhan oksigen terus naik. Ketika datang 3 liter, nggak berapa jam kemudian naik 5 liter ya. Kemudian naik jadi menggunakan sungkup, menggunakan simple mask, tidak lagi yang lewat hidung gitu ya. Jadi menggunakan di muka. Jadi muka sampai ke hidung dan mulut gitu ya. Itu memang sudah kebutuhan oksigen sudah naik 8 liter. 8 liter itu juga bukan kemudian saya tercukupi sebetulnya gitu. Enggak juga ya, tetap ketika posisi harus duduk untuk sholat gitu ya. Pernah satu saat itu sholat itu hanya bisa ya dengan dengan apa istilahnya itu isyarat. Dengan isyarat. Saya pernah itu. Saya pernah dengan isyarat, jadi ngangkat tangan udah nggak kuat ya sudahlah, bismillah gitu ya. Yang paling menyedihkan tuh ketika membaca Al-Fatihah pun nggak mampu, ya nggak bisa gitu ya, baca bismillah itu terbata-bata. Itu menunjukkan bahwa memang gambaran parunya pasti sudah nggak bagus gitu. Jadi seperti itu, 4 hari kondisi perburukan ya. Kemudian di hari kelima barulah masuk ya suportif gitu ya. Suportif yang menekan kalau dilihat ya sebetulnya COVID ini gitu ya. Jadi virus itu ya sebetulnya bisa jadi mungkin jumlahnya atau istilahnya ya bisa sudah negatif, bisa saja ya, tetapi sempat dia men-trigger yang namanya mediator inflamasi ya, yang kita sebutnya sebagai badai sitokin ya, badai sitokin. Jadi kalau dia udah sempat si virus ini men-trigger mediator inflamasi yang cukup banyak, itulah kemudian dia jadi perburukan. Yang tadinya OTG ya mungkin kita banyak cerita ya, atau ringan menjadi berat, meninggal. Nah itu jadi bukan semata-mata yang dilihat dari jumlah virusnya yang banyak, tapi efek ya, triggernya dari virus ini. Semakin banyak virusnya tentu dia semakin banyak men-trigger ya kan, logikanya begitu ya. Jadi kalau sudah terjadi yang namanya badai sitokain ya, badai mediator inflamasi yang begitu banyak, ya udahlah tergantung kuat-kuatan kalau di situ. Apakah dia punya komorbid, penyakit penyerta. Kalau dia semakin punya dia hipertensi, diabetes gitu ya, jantung ya, atau asma, mungkin asma yang memang tidak terkontrol ya, itu akan semakin berat. Atau punya penyakit paru yang sebelumnya memang sudah ada gitu ya, sebelumnya dia memang memiliki mungkin pernah pengobatan TB atau sebagainya. Nah itu kondisi paru yang sudah tidak bagus akan memperberat ya. Nah justru sekarang ini kalau saya bilang sebetulnya di konsep ya mindset ini sekarang sebenarnya sudah dirubah. Jadi artinya gini, kalau terpapar mungkin semua orang sudah terpapar gitu ya. Sekarang bagaimana yang terpapar ini tidak menjadi sakit, dah begitu. Konsep kita udah seperti itu. Bagaimana yang ringan tidak menjadi berat, yang OTG tidak akan menjadi berat. Ini butuh pemantauan gitu ya. Makanya saya bilang istilah OTG, orang tanpa gejala gitu ya, itu yang menentukan adalah dokter sebetulnya. Dokter yang bilang ini OTG atau bukan pasien. Bukan dari pasien, saya nggak ada gejala kok. Enggak. Biasanya kan gitu. begitu, Bu. Ya, OTG atau ringan pun ada yang kita rawat. Kenapa dirawat? Karena dia punya komorbid. Jangan-jangan dia berat penyerta. Penyakit penyertanya ini yang justru nanti akan memperberat itu, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, ketika Bu dokter terima bahwa hasil swab positif, apa yang ada di pikiran Bu dokter mengingat keluarga, anak-anak? Ya, betul. Yang pertama saya tentunya bersyukur tadi, benar-benar bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Karena ini penyakit yang memang kita sudah tahu bagaimana treatmentnya ya. Meskipun sebetulnya belum ada yang secara khusus ya, antivirus secara khusus ya. Saya bersyukur artinya sudah ada protap ya, sudah ada yang bisa dilaksanakan oleh dokter yang merawat saya gitu ya. Itu bersyukur. Tapi yang saya pikirkan betul keluarga, betul ya, terutama anak-anak gitu ya. Karena saya berpikir bagaimana ya kalau dirawat, itu saya pikirkan ya. Pastinya. Di ruang isolasi, nanti saya bercerita sendiri ya tentang ruang isolasi seperti apa, di ICU seperti apa di kondisi pandemi ya. Kalau nggak pandemi sih mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Akhirnya memang alhamdulillah gitu ya, kelima anak saya semuanya negatif ya. Tapi suami positif ya, tapi ringan, karena ringan ya beliau tidak dirawat, isolasi mandiri di rumah gitu. Isolasi mandiri. Selama Ibu terpapar di ICU berapa hari, Bu? Di ICU 12 hari. Bagaimana kondisinya di ICU, Bu? Ya, setiap hari, karena saya juga bekerja juga di ICU ya, artinya rumah sakit aja yang beda gitu ya. Jadi
hari-hari itu pernah ada beberapa pengalaman ya. Jadi waktu itu tuh saya kedinginan gitu ya. Ibu kemarin dirawatnya di RSKD ya? Di RSKD ya. Jadi saya tuh kedinginan, tuh saya bilang sama Mas perawat, Mas kok saya masih dingin ya, lo AC-nya sudah mati dok, dia bilang gitu ya. Ada Terus rasa kedinginan, terus ya sudah deh, mungkin karena HEPA filter katanya. Saya matikan ya dok, lo boleh, saya bilang, karena kan saya itu tekanan negatif ya. Nggak apa-apa dok, karena mereka memang juga dua safety dengan pakaian yang berlapis-lapis ya. Kemudian dimatikan, tapi ketika dimatikan tuh yang saya dengar itu ya handy talkie-nya perawat yang menyeramkan gitu ya, kalau boleh dibilang ya, yang code blue, yang ini. Jadi kalau boleh dibilang pengalaman gitu ya di ICU ya, selain dari pengalaman saya pribadi ya, saya banyak sekali melihat kondisi-kondisi pasien yang jauh lebih buruk dari saya gitu ya, yang sebetulnya kondisi yang berat, yang mungkin mereka punya komorbid gitu ya, atau mungkin itu tadi yang dianggap OTG ya, santai biasa gitu ya, atau tidak mungkin OTG menurut pasien gitu ya, pada akhirnya pun masuk ICU dan qadarullah gitu, Allah memanggil gitu ya. Kalau kondisi-kondisi di ICU itu kita tahu lah, kalau ICU itu ada yang stabil lah istilahnya gitu ya. Kalau nggak sadar pasiennya ya, berarti mereka bernafas dibantu lewat mesin dengan ventilator, atau kondisi-kondisi yang memang dengan penyerta lain ya, komorbid yang lain ya, minimal tuh memang kondisi gagal nafas pasti sudah ada gitu kalau di ICU itu. Ibu sempat mengalami? Yang itu memang gagal nafas, memang kalau kita sudah menggunakan simple mask ya, cukup itu gagal nafas, sudah gagal nafas dengan oksigen. Yang disebut gagal nafas kan, kalau saya pernah waktu itu jadi ada pengalaman ya, karena sebenarnya memang di era pandemi ini ya, sekalipun di ICU ya, kan terbatas tenaga kesehatan, itu makanya saya memahami gitu ya. Jadi kita pun kalau yang masih agak kuat ya diminta mungkin mandiri ya, mandiri dalam arti kalau kita mau duduk ya ada remote-nya yang bisa kita langsung duduk gitu pegang ya. Nah satu saat itu saya nggak tahu kalau ternyata selang oksigen gitu ya, selang oksigennya tuh lepas gitu ya. Saya lihat, saya kan sempat melihat ya dari ini berapa ya saturasi, saya lihat wah turun drastis. Akhirnya memang kita hanya bisa melambaikan tangan kalau seperti itu gitu, melambaikan tangan ya, baru lihat memang sudah kalau tanpa oksigen itu turun sampai 70 pernah gitu kondisi itu. Ya sebenarnya harusnya sih hypoxia tadi ya, yang sebetulnya saturasinya jelek gitu ya. Makanya saya bilang, saya pernah nanganin kasus pasien saturasinya cuma 20% ya, tapi dia masih bisa ngomong gitu ya, seperti itu namanya hypoxia gitu ya. Tapi karena mungkin saya paham dengan masalah saturasi gitu ya, akhirnya saya panik hypoxia, jadi bukan happy gitu ya, tapi panik ya. Sampai ditanya, dokter sesek kak? Ya sebenarnya memang nggak terlalu nggak sesek banget gitu ya. Tapi saya berpikir bahwa ketika seseorang itu mengalami hypoxia ya, maka bukan parunya saja yang bermasalah, tapi di otak ya, di otak gitu ya, yang oksigenasi di otak ya itu menjadi berkurang, itu yang bahaya gitu ya. Nanti kalau sembuh COVID malah nggak bisa mikir, saya bilang gitu. Makanya saya termasuk pasien yang taat, kalau harus 8 liter 5 liter gitu ya, sampai di ruang isolasi pun seperti itu tetap gitu. Bu dokter, di ICU pernah sampai ada pengalaman spiritual yang membuat Bu dokter maut itu begitu dekat? Betul ya. Apa yang dilakukan Bu dokter? Ya memang kondisi, jadi 4 hari awal yang kondisi saya perburukan gitu ya, saya memang sudah berpikir ya Allah gitu ya, bisa jadi ketika Allah memanggil mungkin anak-anak gitu ya, keluarga saya, suami ya tidak akan mengurus saya gitu. Saya tahu protokol COVID gitu ya, itu seperti itu ada gitu ya. Yang namanya kematian itu begitu dekat gitu ya, sangat dekat gitu ya, sehingga memang hadir juga di dalam kondisi yang demam tinggi itu almarhum bapak saya gitu ya, almarhum abah gitu ya, mertua saya itu memang hadir gitu ya. Itu memang kondisi-kondisi yang sebetulnya kondisi satu fisik kita juga mengalami penurunan ya, secara psikologis juga kita akhirnya seperti itu gitu ya. Disitulah sebetulnya saya akhirnya sebetulnya sebuah pengingat ya, kalau saya melihat ya, memang saya udah agak tenang itu setelah hari ke-5 ke-6 itu dan seterusnya gitu ya. Jadi waktu itu saya berpikir gini ya Allah gitu ya, saya tuh merasa tenang didoain semua orang gitu ya, karena saya tahu sampai suami saya tuh, "Aurat ini loh Mi, didoain dari mana gitu ya, dari
dunia mana gitu ya, banyak sekali yang mendoakan gitu. Tapi ada satu hal yang saya lupa gitu ya, saya merasa tenang ya ketika didoakan banyak orang gitu. Saya tahu orang mendoakan saya gitu ya, tapi saya lupa, ada satu hal yang saya lupa. Saya tidak sungguh-sungguh bermunajat sama Allah. Di situ saya berpikir, ibaratnya gini, bagaimana mungkin kita mengharapkan terkabulnya doa-doa orang sementara kita sendiri tidak sungguh-sungguh gitu. Itu yang saya pikir, itu menohok sekali gitu ya, menohok saya gitu ya. Kemudian akhirnya memang setelah itu saya betul-betul yang saya minta dari Allah waktu itu adalah, ya Allah berilah saya kemudahan untuk menangis, karena menangis saja nggak bisa gitu ya, menangis dalam arti nggak bisa menangis gitu ya. Itu artinya bagaimana hati itu tertutup kalau orang nggak bisa menangis gitu ya. Jadi masya Allah gitu, saya merasakan betul gitu. Jujur saya merubah doa saya gitu ya. Kalau dari doa apa ke doa ya, apa ini? Jadi doa yang awal tuh kan saya minta sembuh ya, minta sembuh. Itu mungkin semua orang doanya seperti itu ya. Tapi ketika saya mulai agak tenang, kemudian saya nggak bisa menangis gitu ya, itu rasanya luar biasa itu ya. Kesedihan yang paling mendalam itu ya, ketika kita berdoa tapi nggak bisa menangis gitu ya. Akhirnya saya minta sama Allah satu doa gitu, ya Allah berikanlah anugerah kolbun salim. Itu yang saya minta ya, hati yang sehat gitu ya, hati yang bersih gitu ya. Itu yang saya minta gitu ya. Jadi memang pengalaman spiritual itu jauh lebih banyak gitu ya di ini ya. Saya alami di ICU. Akhirnya terus terang di ICU saya punya komitmen tidak membuka WA ya, kecuali dari suami. Yaitu pun suami kan biasa nelpon saja ya, suami dan anak-anak gitu. Itu komitmen saya. Dan memang saya gunakan 12 hari itu gitu ya, komunikasi dengan Allah. Tidak ada yang bisa saya ajak komunikasi. Kalaupun suami juga kondisi juga sakit. Ya saya juga nggak mungkin. Akhirnya komunikasi itu memang hanya bisa dengan Allah. Nah disitulah sebetulnya saya mohon betul namanya kolbun salim ya. Dan saya minta waktu itu, ya Allah berilah satu kali aja gitu kesempatan untuk bisa nangis gitu ya. Itu kemudian sampai belum bisa nangis saya tertidur, akhirnya bangun tidur saya kembali berdoa seperti itu, dan Allah beri kesempatan untuk menangis. Dan itu nggak sekali gitu ya. Ketika Allah beri saya anugerah menangis, itu saya bersyukur luar biasa. Berarti Allah masih kabulkan gitu ya. Orang yang ibaratnya seperti saya mungkin yang zalim terhadap diri ya, seperti itu ya, itu ternyata Allah masih kabulkan saya minta untuk menangis. Itu saya bersyukur sekali gitu ya, masya Allah gitu ya. Dan memang yang teringat di saya adalah, mungkin kalau boleh bahasanya itu adalah, kadang-kadang saya mencari surga itu begitu jauh ya sampai dapat COVID gitu ya, cari surga yang lain gitu ya, dengan melayani pasien gitu ya, berkontribusi gitu ya. Itu menurut saya tuh surga yang lain, jauh-jauh gitu ya, mencari surga. Ternyata sebetulnya surga itu dekat, ada di rumah gitu ya, sampai di keluarga. Betul. Saya sempat berpikir gini, mungkin gitu ya, suami saya, anak-anak saya ridho dengan pekerjaan saya, mereka ridho gitu ya. Uminya tuh berangkat pagi, pulang malam, letih gitu, mereka ridho gitu ya, mereka ikhlas ya. Tapi Allah yang nggak ridho gitu ya, sehingga Allah uji saya. Alhamdulillah, bersyukur dengan ujian Allah yang diberikan ini, masya Allah, begitu banyak hikmah gitu ya, dan bisa melewatinya dengan baik. Bisa melewatinya gitu ya. Itu insya Allah. Ya, Bu Dokter, untuk recovery sendiri, dokter ada apa istilahnya obat-obatan atau yang memang direkomendasikan seperti itu, atau mungkin ditambah herbal atau apa untuk pengobatannya? Betul. Jadi emang ada beberapa tips gitu ya. Saya alhamdulillah 3 pekan di rumah ya, itu sudah bisa naik tangga ya, bisa di dapur cukup lama masak ya, bisa keliling-keliling komplek gitu, alhamdulillah gitu ya. Jadi sampai saya menyemangati, terus terang saya masih simpan ya nomornya pasien-pasien yang COVID ya, saya tanya gitu ya. Saling support. Ya, saling support. Gimana, sudah bisa apa gitu ya. Ternyata ada yang belum bisa jalan sampai hari ini gitu ya. Itu karena kondisi lemah atau padahal dia juga nggak ada komorbid. Jadi gini, yang utama ya dalam kondisi recovery adalah semangat. Betul, semangat itu bagaimana imun kita ini tetap bagus gitu ya. Dengan apa sebetulnya, dengan kalaupun kita pahit, saya sampai sepekan di rumah tuh belum bisa makan, tapi saya paksa. Tapi karena melihat anak, melihat suami, terus juga udah dalam rumah, itu membuat kita lebih bahagia. Makanya tetap bahagia tuh harus gitu ya. Ya. Jadi memang semangat itu yang pertama gitu, semangat untuk sembuh, semangat bisa gitu ya, seperti itu. Kalau boleh dibilang sebenarnya recovery saya ini agak cepat gitu ya, karena
kalau diminta itu sebetulnya dari pusat gitu ya, itu saya diminta tuh 3 bulan ya, 3 bulan aja dulu ya, 3 bulan 3 untuk bulan recovery. Tapi saya lihat saya sudah bisa jalan ya. Saya bilang enak, ini sudah bisa lah seperti kegiatan-kegiatan normal gitu ya. Nah itu yang pertama, jadi semangat dulu ya. Kemudian yang kedua perlu dipahami bahwa proses ini kan lama, tadi saya bilang ya, jangan putus asa gitu ya. Ya jangan putus asa, tetap melakukan, terutama adalah fisioterapi mandiri ya. Jadi ada yang namanya prone position ya, bagus banget itu. Prone position adalah terapi tengkurap ya, terapi tengkurap. Nah ini memang belum banyak gitu ya. Tengkurap betul-betul tengkurap atau ya? Dalam kondisi sujud atau bagaimana? Tengkurap betul-betul tengkurap, hanya mungkin diganjal di perut lah dengan bantal. Gitu. Terus kemudian kita juga memeluk guling atau memeluk bantal gitu ya. Itu masya Allah gitu ya. Sebetulnya teori itu kita udah lama ya, betulnya untuk semua penyakit paru yang namanya prone position itu sebetulnya sudah lama, tapi justru di COVID ini gitu ya, mungkin akhirnya saya banyak sharing memang ke teman-teman sejawat paru gitu ya, efektivitasnya luar biasa. Jadi itu kan daerah basal ya, daerah belakang ya, yang kalau orang tuh kan kalau tidur kalau nggak miring kiri kanan jarang orang tengkurap ya kan, atau telentang gitu ya. Nah itu otomatis paru yang bagian bawah ya itu tidak aerasinya nggak bagus, aerasinya jadi oksigenasinya jadi nggak bagus gitu. Padahal ketika kita kondisi sakit ya, entah COVID entah yang penyakit lain dah, itu pada akhirnya itu akan tertumpuk di situ ya, sekretnya gitu ya. Jadi sekret sputum dahak yang dikeluarkan orang COVID itu kental seperti lem, kental banget itu. Lem kastol. Ya, pokoknya lem gitu ya, seperti gitu ya. Nah, ini yang membuat orang tuh akhirnya jadi sesak. Ya, oksigenasi jadi mau masuk lewat mana orang itu lendirnya di situ demikian banyak ya. Kalau dia bisa batuk bagus, kalau saya kondisi nggak batuk gitu, nggak bisa mengeluarkan juga dipaksa, tapi nggak mungkin dipaksa begitu. Akhirnya dengan prone position tadi gitu ya, syukur alhamdulillah itu lega banget. Ini yang saya sampaikan ke teman-teman atau ke pasien gitu ya, cobalah prone position. Berapa lama durasinya? Durasi kalau di awal mungkin ya, kalau pasien yang nggak sadar ya, dia di ICU dicoba aja dulu. Saya pernah coba soalnya di pasien waktu itu di ICU itu 10 menit sambil 10 menit kita lihat kuat nggak. Biasa 10 menit udah nggak kuat tuh, balikin. Tapi saya ada pengalaman, jadi pasien nggak sadar, coba kita dalam ventilator ya, memang berat lah membalikkan orang ya dengan apa istilahnya begitu banyak kabel itu ya di mana-mana ya, kabel monitor ya, kabel infus ya, selang kateter segala macam gitu ya, dan yang lainnya mungkin selang CVC yang di ini ya, di leher ya tertanam gitu kan. Nah kita balikan ya. Nah pernah ada satu kejadian ya, satu peristiwa ya, ada seorang pasien itu sempat, waktu itu saya memang sudah di rumah ya, tapi ini masih pasien saya yang lama ini, pasien saya sebelum saya sakit masih di rumah sakit gitu ya. Saya bilang coba bismillah di prone position. Nah ternyata dalam waktu 10 menit itu nafas spontannya muncul. Tadinya dia nggak bernafas, tapi nafas spontan jadi banyak, cuma nggak kuat ternyata. Akhirnya dikembalikan. Nah itu untuk pasien yang tidak sadar saja ya, itu bisa. Nah jadi makanya jangan berkecil hati buat teman-teman yang kadang-kadang pasien-pasiennya pasca COVID ya, recovery ini penting banget gitu ya. Ketika ngerasa sesak atau apa, coba prone aja sebentar, itu luar biasa, 10 menit aja, 15 menit enak gitu. Misalnya kalau dirutinkan. Nah berapa lama dirutinkan gitu ya, 2 jam bisa, per hari 2 jam ya. Sama dengan chest fisioterapi juga, jadi latihan bernafas ya, dan otot-otot juga dilatih. Itu insya Allah dengan mandiri, sebetulnya kita mandiri, nggak perlu kita manggil ini ya, kan video-videonya juga banyak gitu yang bisa kita pelajari ya, dari YouTube juga banyak gitu ya. Jadi itu sangat membantu banget gitu ya. Selain tadi semangat ya, kemudian fisioterapi mandiri ya, makan minum suplemen boleh, apa aja. Mau herbal sembarang kalau saya ditanya gitu, semua bagus ya, semuanya bagus ya, insyaallah. Tapi masa recovery untuk yang pasien gitu yang sudah terpapar pastinya beda-beda Bu ya. Betul. Apakah cuma ditentukan dari kebahagiaan? Nyatanya nih Bu ya, tetangga saya yang pernah terpapar COVID-19 setelah
beliau dinyatakan negatif, itu pun beberapa orang mungkin dia mengakui ya ketemu temennya di luar sana atau gimana, seakan-akan dia pandang lain, mantan. Stigma. Iya, stigmanya, Iya, betul. mantan penyakit COVID. Iya. Jadi itu juga yang mungkin membuat orang menjadi lebih down ya. Iya. Nah, cuma memang betul tadi kalau pertanyaannya Mbak Taria, bagaimana recovery orang, apa sama semua kita patok di 2 minggu kayak saya gitu bisa beraktivitas 2-3 minggu gitu, enggak, memang nggak sama. Jadi ada namanya baseline paru ya. Baseline paru itu kan tiap orang berbeda ya. Kalau saya memang alhamdulillah sebelumnya tidak memiliki penyakit paru ya, kecuali saluran nafas tadi di asma, itu pun sudah terkontrol. Istilahnya secara anatomi ronsen saya itu normal itu, kemudian kena COVID gitu ya. Tetapi buat orang-orang yang sebelumnya dia sudah memiliki penyakit paru ya, tentunya akan berbeda, karena memang gini. Jadi ciri khas COVID itu adalah setelah dia sembuh, setelah dinyatakan negatif, maka dia akan ada sequel, bekas itu ada. Bekas tetap ada ya. Berapa banyak bekasnya tergantung ya. Satu, recovery proses terapinya sebelumnya ya. Jadi ketika memang lebih cepat dideteksi, dia lebih bagus tentunya ya. Kemudian juga tergantung dari apa tadi yang saya sampaikan itu, untuk mediator inflamasi yang banyak inflamasinya ya. Kalau dia sudah sampai di ICU, sampai gagal nafas, sampai dilakukan bantuan dengan ventilator, biasanya memang kurang bagus karena fibrotik ya, atau sequel dari parunya ini nggak bagus ya. Otomatis ini akan membuat recovery selanjutnya dia nggak akan semudah orang-orang yang mungkin baseline parunya memang normal, itu akan berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi tetap tidak bisa kita pukul rata gitu ya. Bahkan ada juga pasien saya yang sudah menggunakan LTOT, long term oxygen therapy, jadi dia pakai oksigen mana-mana gitu ya, ada yang seperti itu gitu ya. Ya, jadi nah sekarang masalah stigma gitu ya. Contoh aja, nggak usah yang sudah mantan lah. Kalau udah mantan mungkin orang dianggap udah ini ya. Positif aja itu ada interpretasi loh. Betul. Ketika swabnya positif, terus interpretasinya pasti harus mengeluarkan, nggak juga sebetulnya. Ya, ada nanti ditelaah lagi ya, interpretasi dari positif itu apa gitu ya. Kok sudah sekian bulan masih positif gitu ya. Kan nggak mungkin, orang kondisinya sudah bagus kok dia sudah kemana-mana gitu ya. Ada interpretasi nanti gitu ya, bahwa tidak semua positif itu menularkan. Tetapi ketika emang sudah positif ya, tetap yang kita pastikan adalah isolasi mandiri, itu yang diminta gitu ya. Berapa lama? OTG 10 hari cukup. Kalau ada gejala ringan 3 hari bebas gejala. Kalau dia misalkan isolasi 10 hari terus bebas gejalanya udah 3 hari ya boleh. Berarti 13, 14 sudah isolasi mandirinya gitu. Bu Dokter, ada yang sekarang kita tahu bahwa banyak sekali namanya donor plasma convalescent. Nah, itu untuk yang memang sudah terpapar COVID-19 ya. Apakah dokter dia nanti akan donor juga atau bagaimana? Ya, jadi memang ketika saya dirawat saya dapat itu ya, plasma convalescent, plasmafaresis ya. Itu memang diperuntukkan bagi orang-orang yang pernah kena COVID-19 gitu ya. Nah, belum banyak sebetulnya kalau kita ngelihatnya, karena juga kebutuhannya kan semakin hari semakin banyak ya, kebutuhan untuk pasien COVID ya. Jadi memang plasma convalescent ini ya memang diperuntukkan bagi kondisi-kondisi yang berat memang untuk awal gitu ya. Karena nggak semua kita berikan gitu ya. Dan memang ada persyaratan untuk donor, itu juga ada persyaratan ya. Ada syaratnya. Mungkin kalau Balikpapan baru bisa untuk yang golongan darah O ya. Kalau saya pikir semua yang walau alam ini itu kan beberapa ini yang lalu gitu ya. Kalau sekarang mungkin juga udah saya belum update terus terang ya. Tapi memang ini mempercepat sebetulnya gitu ya. Persyaratannya juga cukup banyak ya ketika kita mau memberikan kepada pasien gitu ya. Keberhasilannya kalau bilang ada yang berhasil, ada juga sudah diberikan plasma konvalesen juga meninggal, ada gitu ya. Tapi yang jelas itu sebuah ikhtiar gitu ya. Artinya adalah kita bagaimana mensupport ya imun pasien tadi gitu ya, dengan memberikan anti. Beratnya ini kan orang sudah pernah kena gitu ya. Tentu di dalam darahnya ini, di dalam plasmanya ini juga sudah muncul anti ininya ya, anti COVID-nya gitu istilahnya, seperti itu gitu, yang kemudian dibekukan dalam bentuk plasma gitu ya. Dalam pemberiannya pun harus dalam kondisi yang pasien itu tidak boleh demam. Jadi ya, harus fit betul ya. Fit betul. Jadi sekalipun dia di kondisi-kondisi berat ya, tetap tidak diperbolehkan ketika dia demam gitu ya. Efek samping juga banyak, tapi kita melihat mana
benefit ya. Kalau kita melihat kan mana benefit dengan efek samping ya. Kalau benefitnya keuntungannya lebih besar yang kita dapatkan ya dengan kita memberikan, otomatis tetap kita berikan. Tapi yang jelas kondisi-kondisi demam memang tidak diperbolehkan untuk diberikan gitu ya. Apa efek sampingnya gitu ya? Alergi namanya juga seperti transfusi ya, kan sebenarnya transfusi bahasanya ya, memberikan donor dari pasien yang memang sudah pernah terkonfirmasi positif ya. Dan pasien pun tidak semua itu bisa diberikan, artinya gini, dicek kembali gitu, itu ada nanti yang kita mengecek untuk gen-gen apa gitu ya, kecocokannya gitu ya. Betul, sama dengan ketika donor ya kan, dilihat mungkin resusnya kalau donor darah kan seperti itu, ini sama, dicek kembali apakah memang kompatibel gitu, apakah memang bisa diberikan untuk pasien ini. Jadi sama-sama diperiksa, si donornya diperiksa, resipiennya juga diperiksa seperti itu. Dan itu hanya diberikan untuk orang yang terkonfirmasi positif yang berat, gejala berat. Untuk hari ini masih fokus dulu di yang berat-berat. Untuk pesan-pesan nih Bu, terakhir Bu Dokter mungkin bisa berpesan untuk masyarakat ya yang mungkin belum terpapar COVID ya, dan yang mungkin yang sudah tadi yang dibilang mantan ya. Betul-betul. Iya, bagi sebetulnya ya yang perlu saya sampaikan mungkin seperti ini ya. Jadi kalau ibaratnya terpapar pasti sudah terpapar. Jadi taatilah aturan gitu ya. Dengan 3M ya. Jadi 3M itu kenapa dikatakan 3M? Karena sebetulnya ya itu tadi bisa masuknya lewat mana saja tadi saya sampaikan gitu ya. Ya, dengan menggunakan masker, yang mana itu melindungi masuknya lewat hidung dan mulut. Penggunaan masker juga harus benar ya. Bukan digantung ya atau ditempel, dicentel gitu ya. Kemudian mencuci tangan ya. Karena memang lewat kulit bisa gitu ya. Kemudian dengan menjaga jarak ya, 3M ini kita laksanakan itu bagi yang semua ya, bagi yang sehat maupun yang sudah kena ya. Tidak ada jaminan bagi orang yang sudah kena COVID dia akan bebas. Nggak ada jaminan. Terinfeksi ulang bisa. Ya bisa seperti itu gitu, karena belum ada ininya ya, vaksinnya secara ini atau mungkin yang secara khusus gitu ya. Kemudian bagi yang sudah pernah kena gitu ya, tetap bersemangat. Recovery ini penting banget ya. Coba saling bertanya boleh gitu ya sama mantan COVID gitu ya, yang survive gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa melalui gitu ya. Jadi memang mengatasi ini, pesan saya adalah kita bersama-sama. Nggak bisa sendiri cuma tenaga kesehatan atau sebagian kecil dari masyarakat yang sadar, tapi semua sama-sama kita berjuang mentaati gitu ya. Insya Allah kita bisa keluar dari pandemi ini, insya Allah. Ya. Speechless rasanya hari ini, sudah nggak bisa berkata apa-apa. Artinya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Dr. Diah Adiaksanti, spesialis paru. Hanya kita yang bisa menyimpulkan harus seperti apakah kita ya. Artinya kita taati protokol kesehatan, kita jaga kesehatan, kita laksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah dan para tenaga kesehatan seperti itu. Dan kita melanjutkan perjuangan tenaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan. Balikpapan tidak menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.